kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta, serta syukur HUT Pelkat PKB ke-39 dan Pelkat Gerakan Pemuda ke-70. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Yohanes Wadu. Mari kita bersaat teduh. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Tetap berdiri, mari kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Segala
Jemaat Tuhan, dalam ibadah minggu ini kita akan mengingat rayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan persekutuan kaum Bapa GPB dan juga persekutuan pelayanan kategorial Gerakan Pemuda PKB yang ke-39 dan Gerakan Pemuda ke-70. Mari kita pertaruhkan ibadah ini di dalam kemurahan tangan kasih Allah dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarlah nats pembimbing dalam ibadah ini berkata, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, mari kita mengaku akan dosa-dosa kita dan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati, mari kita berdoa. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu. Dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kekasih Tuhan Allah berkenan mengampuni dosa kita, maka kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 103, ayat 3 hingga ayat yang kelima yang mengatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dan dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Maka berdasarkan kebenaran sabda Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur pada Tuhan. Amin.
Saudaraku, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mendengar perintah hidup baru menurut tuntunan dari kitab Titus pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8 yang mengatakan, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Silakan Pelkat GP memuji Tuhan. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Selamanya ikut Yesus, ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, tetap teguh, tetap aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu, dan di Kau juru selamat bahagia Kau saja Jemaat Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mendengar kebenaran firman-Mu dan memahami kehendak-Mu melalui pembacaan Alkitab dan yang diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa.
Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kita kidungkan haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Ulangan 9 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Yang menyatakan, dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Sampai kekal dipersilakan duduk. Selamat ulang tahun bagi PKB GPIB yang ke-39. Tuhan memberkati pengurus dan segenap anggota. Juga Gerakan Pemuda, selamat ulang tahun yang ke-70. Tuhan Yesus sayang Gerakan Pemuda dalam menapaki usia muda. 70 merupakan lambang kesempurnaan dalam tradisi Israel. Sehingga harusnya juga ketika kita menapaki usia 70, marilah kita tampakkan kesempurnaan atau kita menuju kesempurnaan di dalam Tuhan untuk bersaksi demi hormat dan kemuliaan bagi namanya dan menjadi berkat bagi keluarga, orang tua, masyarakat, dan juga nusa dan bangsa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada ungkapan yang mengatakan bahwa sebesar-besarnya persoalan hidupmu, Allahmu jauh lebih besar dari persoalan itu. Hal ini perlu kita terus kenang, khususnya ketika kita ingin mengaplikasikan apa yang disaksikan oleh Alkitab, khususnya dalam kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9 secara keseluruhan dari perikop ini yang mau mengingatkan kita bahwa ketika kita menggapai keberhasilan, ketika kita tiba pada titik puncak prestasi, itu bukan karena kuatku, itu bukan karena hebatku, tapi itu semata-mata oleh karena Tuhan beserta kita. Kita lihat pada ayatnya ke-1 ada kata-kata atau ada kata yang mengatakan engkau akan menyeberangi. Kapan atau yang perlu kita garis bawahi di situ adalah kata akan. Ini menekankan bahwa janji Tuhan, jaminan penyertaan Tuhan
atau keberhasilan merupakan jaminan atau satu kepastian yang Tuhan akan berikan. Namun jaminan atau penyertaan Tuhan atau apa yang Tuhan janjikan pada ayat 1 ini diikuti dengan satu hal yang dapat mencemaskan kita dalam melangkah menuju janji yang Tuhan akan genapi itu. Yang kita akan menghadapi hal-hal yang besar. Kalau dalam konteks kita pulangan ini dikatakan bahwa kita akan hadapi orang-orang besar, tantangan yang besar. Bahkan sekaligus juga akan diceritakan pada ayat yang ketiga, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dia yang akan berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikian engkau akan menghalau menesakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Ini perlu merupakan satu penghiburan bagi kita untuk meneruskan langkah iman. Karena tak jarang ketika kita menggapai atau mendapatkan semua yang kita cita-citakan, semua yang kita perjuangkan, maka tak jarang diikuti dengan kesombongan dan membusungkan dada. Kalau bukan karena saya, karena bukan karena kuatku, kalau bukan karena hebatku. Dan hal itu pernah dicatat oleh sejarah. Penemu atau pencipta kapal Titanic dengan keangkuhannya mengatakan, bahkan Tuhan pun tidak mampu tenggelamkan kapal ini. Dan apa yang terjadi? Ternyata keangkuhan telah mencelakai mereka. Adolf Hitler, seorang pemimpin yang berkarisma. Bahkan seorang panglima yang bernama Erwin Rommel, panglima Hitler pun menggelarkan dia sebagai Hitler God of Germany. Begitu hebatnya. Dengan sombongnya, Adolf Hitler mengatakan bahwa dia tidak akan dikalahkan oleh. Tetapi ketika tentara sekutu mengalahkannya, Adolf Hitler ternyata mati, bunuh diri. Keangkuhan kembali membuat manusia terperosok. Bahkan ada ungkapan lain yang mengatakan bahwa ikan juga tidak akan tertangkap oleh nelayan atau pemancing kalau ikan mampu menjaga mulutnya. Dia tidak membuka mulutnya dengan gampang, maka dia akan tidak gampang terpancing. Nah, kekasih-kasih Tuhan, apa yang diungkapkan dalam introduksi atau dalam awal renungan ini mau mengantar kita untuk memahami apa yang dikatakan di dalam kitab Ulangan pasal 9 ini. Pada ayat ketiga dikatakan, bukan karena jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janjinya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Di sini Israel diingatkan bahwa mereka dapat melewati sebuah proses yang panjang bukan karena hebat, bukan karena mereka kuat, tapi karena Tuhan yang telah menepati janjinya. Oleh karena itu, Bapak-bapak dalam usaha dan kerja, ketika menduduki satu posisi atau satu harapan yang mewujud secara gemilang, maka mestinya diikuti dengan kerendahan hati yang mengaku karena Tuhan. Pemuda pun ketika berhasil dalam pendidikan atau karir atau apapun juga, mestinya juga diikuti dengan pengakuan karena Tuhanlah saya boleh mendapati semua ini. Kekasih Tuhan, proses yang kita alami dalam hidup kita adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tentunya ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari sebuah proses. Namun satu hal yang penting untuk kita pelajari adalah kehadiran Tuhan
dalam proses yang kita jalani. Tuhan hadir memberikan kita hikmat sehingga kita dapat melewati berbagai tantangan. Dan jika kita menikmati proses dengan penghayatan bahwa Tuhan yang senantiasa hadir, maka kita mestinya mengatakan, karena Tuhanlah, maka saya menggapai, saya mendapatkan semua yang saya cita-citakan. Sehingga perikop ini mau mengatakan atau mau mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya tentang meyakini penuh bahwa Allah yang telah memimpin bangsa Israel atau perjalanan bangsa Israel dalam melewati berbagai persoalan. Sehingga ketika kita menghadapi berbagai persoalan, khususnya pandemi COVID-19 yang merupakan masalah yang serius, yang masih kita hadapi sampai dengan saat ini, yang dampaknya telah memaksa kita untuk mengalami realitas kehidupan yang berbeda daripada biasanya. Kenyataan ini membuat kita takut. Kenyataan ini membuat kita stres. Kenyataan ini membuat kita tidak tenang. Kenyataan ini membuat kita putus asa. Kita sudah menyeberang memasuki era new normal. Kita sudah sampai menyeberang. Kalau bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Maka sekarang kita sudah menyeberang. Kita sudah memasuki era new normal. Dengan segala tantangan juga. Sehingga kita harus beradaptasi untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Sehingga pesan yang ingin disampaikan dalam renungan pada hari ini mau mengatakan, jangan takut. Karena Tuhan Allah yang memimpin perjalanan kita. Ia ada di antara kita. Asal kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Tapi juga harus diikuti dengan hidup kudus. Maka mujizatnya pasti terjadi. Nah, kesetujuan dalam keyakinan akan kehadirannya itu, kita mau memasuki masa depan bersama Tuhan. Ungkapan yang paling menggelisahkan bagi orang Israel atau bagi dunia yang sering diungkapkan oleh orang Israel. Atau juga yang diungkapkan oleh banyak orang Kristen, yakni Immanuel. Yang dengan gampangnya diterjemahkan Allah beserta kita atau Tuhan beserta kita. Dan semua orang Kristen segera serta-merta mengatakan Immanuel artinya Allah beserta kita. Tapi tak jarang atau tak orang Kristen tidak diikuti dengan pertanyaan yang dimaksudkan dengan Allah beserta kita. Kita yang mana? Allah beserta kita yang mau diungkapkan oleh Alkitab atau slogan orang Kristen itu adalah Allah yang beserta kita yang mau mentaati kehendak atau firman-Nya, yang mau mewujud nyatakan firman-Nya, yang bersedia untuk hidup kudus dan mau menjadi berkat. Dan sekaligus mau menceritakan melalui sikap hidup sehari-hari kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan senantiasa membawa sukacita bagi dunia dan sesama. Teruskanlah perjalanan hidupmu sampai dengan waktu yang Tuhan tetapkan. Khususnya persekutuan kaum bapa dan juga gerakan pemuda. Hari esokmu ada apabila engkau tetap mengandalkan Tuhan. Karena ada yang dimaksudkan adalah gilang gemilang kalau Tuhan ada serta kita yang taat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Saudara-saudaraku, marilah kita berdiri dan mengaku iman percaya kita. Menurut pengakuan iman rasuli dengan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Kita naikkan syafaat kekasih Tuhan, kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri Dikau ya Allah Bapa dalam kerjaan surga. Kami mau mengucap syukur karena Tuhan yang menuntun bangsa Israel menggapai masa depan di tanah janji. Adalah Tuhan yang setia, yang mau menuntun kami di dalam perjalanan hidup kami menuju masa depan, cita-cita dan harapan yang telah Tuhan sediakan di depan kami. Oleh karena itu ya Bapa yang kudus, di dalam kami mengingat rayakan kasih dan kemurahan-Mu yang memberkati persekutuan kaum Bapak dan juga gerakan pemuda GPB, sehingga pada hari ini kami kaum Bapak boleh mengingat rayakan ulang tahun yang ke-39 dan kami gerakan pemuda yang ke-70, semua itu karena Tuhan ada serta kami. Tuhanlah yang menyertai, memberkati dan menuntun kami. Terima kasih Bapa. Karena itu bersama-sama dengan kaum Bapak GPB, kami mau menyerahkan kehidupan kami seutuhnya dalam usaha dan kerja. Tuhan berkati, secara khusus dalam kesaksian iman kami. Mari Tuhan Engkau senantiasa kuatkan kami, limpahkan hikmat-Mu, sehingga kami di dalam tugas menyatakan kasih dan kemurahan-Mu bagi dunia dan lingkungan sekitar kami. Maka kami boleh senantiasa melakukan semua itu dengan kerendahan hati, sehingga apa yang kami hasilkan hanya nama Tuhan yang dipuji dan disembah. Bapa dalam kerajaan surga, sebagai ayah, sebagai bapak dalam kehidupan rumah tangga dan persekutuan, kami mau mempertaruhkan seisi rumah tangga kami. Tuhan berkati dan Tuhan sertai istri kami. Tuhan berkati dan sertai anak-anak kami, bahkan cucu kami. Biarlah kami boleh senantiasa berjalan dalam keyakinan iman teguh bahwa Tuhanlah yang menuntun dan memberkati. Sehingga ketika kami melangkahkan kaki kami menuju masa depan, bersama dengan semua yang kami kasihi dan kami cintai, kami tidak pernah menjadi patah dalam pengharapan, sekalipun di hadapan kami ada tantangan yang memberatkan. Terima kasih Bapa. Kami juga sebagai gerakan pemuda, kami mau bersyukur atas kebaikan-Mu yang telah menuntun dan memberkati kami, sehingga kami boleh mengingat rayakan kasih dan kemurahan Tuhan yang menambahkan usia 1 tahun lagi dalam persekutuan gerakan pemuda, sehingga kami boleh syukurinya dalam usia genap 70 tahun. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Kami serahkan hidup gerakan pemuda dalam tangan kasih Tuhan. Mari Tuhan sedengkan telinga kasih-Mu bagi segala harap dan doa mereka. Secara khusus dalam kemudaan usia, Tuhan Engkau pegang tangan mereka. Biarlah apa yang telah mereka saksikan, khususnya dalam persekutuan anak-anak-Mu di GPB Kasih Karunia, itu tetap mereka pelihara, mereka pertahankan. Sehingga gerakan pemuda GPB Kasih Karunia ini benar-benar boleh menjadi mercusuar kasih Allah yang bersaksi dan menuntun banyak orang kepada keselamatan yang telah Tuhan sediakan. Ya Bapa, kami serahkan pengurus, baik Pelkat PKB maupun Pelkat Gerakan Pemuda, Tuhan sertai mereka, sehingga di dalam kebersamaan dengan segenap anggota, mereka boleh senantiasa menuntun dan memberkati dengan segala hikmat yang Tuhan anugerahkan, sehingga kerendahan hatilah yang terpantulkan melalui pelayanan yang mereka nyatakan. Kami mau serahkan segala persiapan dari jemaat-Mu, khususnya dalam pergantian antar waktu atau pergantian pengurus Pelkat, khususnya GP dan PKB pada waktu-waktu mendatang. Mari Tuhan Engkau berkati, biarlah apa yang akan Tuhan pilih dan tetapkan
melalui kesepakatan nanti, semuanya itu boleh diterima dengan penuh sukacita, bahkan boleh dilayankan dengan segala kerendahan hati, sehingga pelayanan yang akan dilakukan oleh pengurus yang sudah lakukan pada masa lalu boleh juga ditiru atau diteladani oleh pengurus yang akan datang, sehingga benar-benar persekutuan jemaat GPB Kasih Karunia ini senantiasa aman karena pelayan-pelayan yang melakukan tugas layan dengan kerendahan hati. Ya Bapa yang kudus, kami mau menyerahkan seutuhnya jemaat Tuhan, Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Biarlah bersama-sama dengan pengurus dan pelayan Pelkat, mereka boleh senantiasa bergandengan tangan, bahkan di dalam segala cita-cita dan harapan kami, khususnya dalam upaya untuk pengadaan lahan, bahkan pembangunan gedung gereja nanti. Mari Tuhan Engkau limpahkan hikmat-Mu, biarlah apa yang boleh kami akan perjuangkan, kami perjuangkan bersama Tuhan, sehingga ketika kami menggapai keberhasilan, kami mengaku semua kami dapat, karena Tuhanlah yang menganugerahkannya. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan segala sukacita hati kami, karena kebaikan Tuhan yang menyertai anak-anak Tuhan, yang berada di dalam segala pengharapan mereka akan kesembuhan. Kami serahkan mereka yang sedang terbaring sakit, mereka yang sedang berada dalam proses pemulihan. Mari Tuhan Engkau berkati segala obat-obatan, tangan yang merawat, bahkan rumah, makanan, minuman, dan semua istirahat mereka. Semuanya mereka lakukan dalam hati yang berpengharapan, seraya mengaku Engkaulah tabib sumber pengharapan hidup. Terima kasih ya Bapa, kami mau bersyukur bersama dengan anak-anak Tuhan yang bersuka cita oleh karena pertambahan usia, baik usia kelahiran maupun usia perkawinan. Tuhan berkati dan Tuhan sertai, biarlah pertambahan usia ini boleh senantiasa diisi dengan hati yang penuh ucapan syukur dan siap untuk menjadi berkat bagi sesama. Ya Bapa, pada hari ini kami juga mau bersyukur atas kebaikan Tuhan yang menambahkan usia 1 tahun lagi secara khusus bagi kasih hati kami, Siska Risamena. Tuhan berkati dan sertai dia dalam pertambahan usianya, biarlah dia boleh senantiasa merasa sukacita surgawi melingkupi hidupnya, dan dia siap mengembalikan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam kerja dan pelayanannya. Kami juga mau mempertaruhkan saudara kami Aldo, yang juga ditambahkan usia 1 tahun oleh Tuhan pada hari yang lalu. Tuhan berkati dia juga di dalam kemudaan usia, dalam cita-cita, harap, dan bahkan di dalam kesaksian dan pelayanannya. Terima kasih ya Bapa yang kudus. Pada akhirnya kami mau mempertaruhkan pemerintah bangsa dan negara ini, Tuhan berkati dan Tuhan sertai, secara khusus pemerintah daerah di Bali, kota kota dan pasar, Tuhan sertai. Biarlah pemimpin-pemimpin daerah ini boleh menjalankan roda pemerintahan karena Tuhan yang menuntun dan menyertai. Seluruh pelayanan kami pada hari ini Tuhan berkati. Baik kami sebagai pelayan, sebagai presbiter yang melayani, kami sebagai pelayan dalam paduan suara vokal group, kami sebagai pelayan dalam pemandu lagu, musik gereja, organis pianis, kami sebagai pelayan multimedia, kami sebagai pelayan koster, bahkan kami semua jemaat-Mu Tuhan, rangkul erat kami, biarlah kami boleh senantiasa tinggal dalam ketaatan iman yang senantiasa mewujud nyatakannya dalam pelayanan nyata dalam persekutuan umat-Mu. Inilah kami ya Bapa, ampunkan dosa dan kesalahan kami, sahutilah doa kami seturut kehendak-Mu, karena kami pertaruhkan syafaat ini di dalam kemurahan tangan kasih-Mu, hanya demi nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ingatlah firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmatnya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini? Jikalau bukan darimu, juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin. Persilakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian dan kesabarannya untuk mengikuti warta jemaat hari ini, Minggu 2 Agustus 2020 sebagai berikut. 1. Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia dan Pasar mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat yang telah ambil bagian dalam ibadah secara online yang disiarkan hari ini. 2. Pemberitahuan ralat ibadat Minggu tatap muka disampaikan kepada seluruh warga jemaat GPIB Kasih Karunia dan Pasar bahwa ibadah Minggu tatap muka di STTII yang sedianya direncanakan akan berlangsung mulai tanggal 2 Agustus 2020, namun karena adanya himbauan Majelis Sinode GPIB untuk menunda kegiatan tersebut mengingat kondisi Bali yang masih dalam zona merah, maka sesuai keputusan rapat PHMJ tanggal 23 Juli 2020,
menunda pelaksanaan ibadah tatap muka tersebut sampai situasi memungkinkan dan ibadah minggu masih tetap dilaksanakan secara online. Demikian pemberitahuan ini. Atas perhatian jemaat kami sampaikan terima kasih. 3. Undangan SMJ khusus dan perkenalan PHMJ. Bersama ini disampaikan kepada seluruh presbiter GPIB Kasih Karunia dan Pasar bahwa sidang majelis jemaat khusus secara online akan dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Agustus 2020 pukul 17.30 dengan acara serah terima PHMJ. Diharapkan semua presbiter dan dapat mengikuti SMJ khusus tersebut. Atas perhatian dan keikutsertaannya disampaikan terima kasih. Dan untuk acara perkenalan PHMJ Masa Bakti 2020-2022 kepada jemaat akan dilaksanakan pada saat ibadah minggu tanggal 2 Agustus 2020. 4. Ucapan selamat. Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia dan Pasar mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pelkat Persekutuan Kaum Bapa dan Gerakan Pemuda GPIB. Semoga dengan bertambahnya usia, bertambah pula semangat dan kesetiaan dalam melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan lewat perannya masing-masing. Tuhan Yesus Kristus memberkati. 5. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yohanes Wadu yang telah melayani dalam ibadah minggu ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan dan keluarga. Terima kasih Pak. Sama-sama. Demikianlah warta jemaat hari ini. Pelayan firman, diaken, penatua bertugas mengucapkan selamat memasuki minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, jemaat. Terima kasih. Jemaat, mari berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PKB GPIB. Persekutuan kaum bapa seluruh GPIB berperan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dan tugas pelayanan. Persekutuan dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Peniupan lilin hut oleh pengurus Pelkat GP dan PKB bersama pelayan bertugas. Kita menyanyi panjang umur. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday,
Pedro dengan Siska ke sini karena ulang tahun juga. Mari. Buat yang ulang tahun di bulan Juli, buat Pelkat Gerakan Pemuda, buat Pelkat Persekutuan Kaum Bapak, tetap menjadi berkat, tetap semangat, bersama Tuhan kita bisa. Selamat melayani Pelkat GPIB Kasih Karunia atas asuhan Ketua 3, pendampingan dari Ketua 3, maka kita tetap semangat sekarang dan nanti. Tuhan berkati. Ibu. Apa kesemangatan luas apa tadi? Tangguh dan luas terus dipertontonkan pada jemaat. Tuhan berkati, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya, adik-adik kalau mau potong ambil sendiri ya. Tuhan Yesus berkati, karena tidak ada lagi sore, maka boleh dihabiskan sekarang. Ya, mari kita berdiri untuk bersaksi demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan membawa damai sejahtera melalui firman yang sudah kita renungkan bersama. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Di setiap janjiku kita kidungkan. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, karena anugerahnya tiap gunungku tempuh, harap mampu pun teguh, nama Tuhan beserta, karena anugerahnya Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Saudaraku, angkatlah hatimu kepada Allah dan arahkanlah pikiranmu kepadanya, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, Kemanakah kami mencari kasih sejati?
saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban